Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mariono. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan mengikuti uji kinerja atau UKIM, tepatnya di tempat PPL saya, yaitu SMKN Negeri 2 Kota Bekasi. Saya minta doanya, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan bisa mendapat nilai yang memuaskan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya ya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan belajar kita nanti bermanfaat ya. Jadi silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum mulai belajar. Siap. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Udah pada seger-seger, udah pada sholat ya, udah pada makan juga ya? Biar nggak pada ngantuk, karena ini udah siang. Biasanya kalau perut kenyang ya, itu tinggal ngantuknya ya. Kita pakai U dulu ya, ya. Nanti kalau saya bilang SMK, nanti bilang bisa ya. SMK hebat. Terus untuk yang SMK ketiga adalah pasti bisa, pasti hebat. Itu ya. Oke, setuju? Oke, baik. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Pasti bisa. Pasti hebat. ya, pada semangat ya. Jadi udah ngantuk lagi ya. Oke. Kemudian sebelum mulai ke materi berikutnya, lanjutin materi yang kemarin, saya mau cek kehadiran dulu ya, sesi dulu. Dimulai dari absen pertama, yaitu Adinda. Adinda, hadir? Kemudian Adinda hadir, Alfia hadir, Amanda juga hadir. Kemudian Anissa juga hadir. Jessica hadir. Kemudian yang terakhir Zahra hadir ya. Jadi hari ini hadir semua ya. Oke. Untuk pelajaran hari ini, jadi hari ini kita akan belajar yaitu cara mengentry penjualan dan rekor penjualan. Tapi sebelum ke materi, saya ingin tahu dulu nih, masih ada yang ingat nggak pelajaran yang kemarin ya? Yang tentang mengentry apa? Sekarang penjualan. Yang kemarin berarti baru persediaan ya. Bagaimana cara mengentry persediaan? Ada yang ingat? Yaitu dari modul inventory di file. Jadi klik dulu modul inventory-nya. Inventory, kemudian klik di list. Tuh, habis list baru diisi data-datanya ya, sesuai dengan data persediaan dan sebagainya ya. Kemudian apa lagi habis itu? Baru di record atau disimpan ya. Kemudian kalau misalnya ada penyesuaian, tinggal di adjust inventory. Masih pada ingat semua ya? Kemudian saya ingin tahu nih, kalau misalnya ada kesalahan nih, kesalahan misalnya seharusnya persediaannya 60, ternyata di situ cuma 50. Bagaimana cara memperbaikinya? Ada yang tahu? Coba Nur, ada? Gimana? Cara berarti kan menambah ya, kurang 30, gimana cara menambahnya? Kan di lemari kan ada konsentrasi. Ya. Konsentrasi kan ada account, Ya. billing, sales, time billing, purchase, payroll,
Invent itu buat mengubah jumlah. Kalau count itu buat mengubah data ya. Kalau fresh buat entry kan? Ya, masih ingat semua ya. Baik, untuk KIKD hari ini yaitu kita akan belajar bagaimana cara mengentry penjualan dan rekrut penjualan ya. Jadi setiap penjualan itu biasanya ada rekrut juga ya. Jadi misalnya barangnya salah atau barangnya rusak itu ada rekrut. Harus satu paket itu biasanya. Kemudian di penjualan itu juga ada penjualan kuning, nanti penjualan ringgit, kemudian ada penjualan dengan DP juga, gitu ya. Nah itu untuk tapi sebelum ke materi, saya jelaskan materi, kita belajar kasus dulu. Kasus supaya nanti bisa apa ya, menggambarkan kejadian di perusahaan atau di kehidupan sehari-hari seperti ini. Nanti kalau kita belajar di sekolah, ya kita mengajar penjualan dan rekrut. Jadi biar bisa nanti pas kerja bisa menerapkan gitu. Kalau ada kasus seperti ini, bagaimana gitu ya. Jadi kasusnya udah saya siapkan, itu di LKPD. Jadi nanti silahkan didiskusikan dengan kelompok, ya. Kemudian kalau misalnya perlu cari referensi dari internet silahkan, dari HP atau dari buku silahkan, kemudian diskusikan, nanti hasilnya dipresentasi ke depan ya. Kemudian presentasinya perwakilan aja ya, satu kelompok satu orang, jadi nanti dipresentasikan ke depan, kita kelompok perwakilan satu ya. Kemudian habis itu disimpulkan juga, baru nanti materinya saya jelaskan atau mungkin ada yang mau jelaskan karena materinya udah saya share kemarin ya, dari bukunya ya, kemudian dari videonya udah, jadi mungkin nanti ada yang salah satu untuk menjelaskan materinya ya. Baik, sekarang mungkin langsung saya bagikan LKPD-nya dulu ya. Oke, satu kelompok cukup satu, nanti diskusi. Oke, jelas ya? Ini LKPD-nya, silakan. Ya, nanti saya tampilkan juga kasusnya di sini ya. Ini. Ya. Nah, kebagian semua LKPD-nya? Ada yang belum kebagian? Udah ya? Nah, silakan diskusi. Oke, ini ada di sini. Kita tampilkan juga. Tulis nama, kemudian nama kelompok, ya. Kelompok berapa, namanya, nama kelas. Ini LKPD-nya ya. Ini jelas nggak? Coba salah satu perwakilan coba bacakan kasusnya. Ini ya, yang ini ya. Nah, bawa kasusnya. Baca. Kalau kasusnya, PT Anggun Elektronik adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai. Ya nggak apa-apa, dari situ juga nggak apa-apa. Iya sama. Nah, ulang gitu ya. PT Sinar Elektronik adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai elektronik, salah satunya produknya adalah televisi. Penjualan pada bulan November 2022 pada dasarnya cukup bagus seperti bulan-bulan sebelumnya. Tetapi berdasarkan laporan dari hasil printout aplikasi komputer akuntansi yang digunakan perusahaan, ternyata bulan ini banyak barang yang diretur atau dikembalikan oleh customer.
sehingga omset penjualan pun jadi berkurang karena masalah ini. Hal ini membuat penasaran dan jengkel pihak manajemen produksi dan segera menyelidiki masalah ini. Sampai berita ini ditayangkan, pihak manajemen produksi belum mengumumkan hasilnya karena masih dalam penyelidikan. Dari kasus di atas, Anda diminta 1. Mendiskusikan dengan kelompok Anda kira-kira kemungkinan apa saja yang menjadi penyebab masalah tersebut. Yang kedua, berikan analisis dan alasan dari kelompok Anda mengenai penyebab masalah berdasarkan referensi yang Anda temukan. Yang ketiga, berikan kesimpulan dari kegiatan diskusi kelompok Anda dan tulis semua diskusi termasuk kesimpulan pada lembar kerja yang disediakan. Oke, udah jelas ya perintahnya ya. Jadi dari kasus ini ya, kelompok Anda diminta untuk diskusi, kemudian cari permasalahannya apa, solusinya apa, kemudian disimpulkan. Kemudian kalau udah, ambil salah satu presentasi ke depan ya, perwakilan saja. Oke ya, silakan didiskusikan. Ada lagi. Iya dong. 3 benar lagi. PT Anggun. Balik. Bubblewrap, gabus, dan lain-lain. Kesimpulannya, jadi kesimpulan pada kasus ini dengan melakukan pemeriksaan operasional keseluruhan peneliti dapat mengetahui keunggulan serta kelemahan perusahaan pada aktivitas serta telah berjalan dengan baik. Sudah. Kesimpulan pada kasus ini Oke, udah semua ya diskusinya, udah. Kemudian saya minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi ke depan. Mungkin dari kelompok 3 ya? 2. Iya, kelompok 2 dulu silakan mempresentasikan hasil diskusinya, silakan. Perkenalkan nama sama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fadila. Saya perwakilan dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, terdapat beberapa alasan dibalik banyaknya barang yang dikembalikan oleh customer, yaitu yang pertama, barang yang diterima customer rusak. Yang kedua, jumlah barang yang diterima customer lebih dari yang dipesan. Solusinya yaitu yang pertama, memperbaiki packaging agar lebih aman dalam perjalanan. Yang kedua, konfirmasi kembali jumlah barang yang akan dikirim. Kesimpulannya, yang pertama, barang yang diterima customer rusak dan jumlah barang yang diterima customer lebih dari jumlah yang dipesan.
Oke, plus buat temennya yang udah. Baik. Tidak sesuai juga. Solusinya gimana tadi? Yang pertama, memperbaiki packaging agar lebih aman dalam Biar nggak rusak lagi ke depannya ya. Iya, Pak. Terus yang kedua ada konfirmasi kembali jumlah merek yang dikirim. Sudah tidak terjadi kesalahan. Jadi sebelum dikirim konfirmasi dulu ya. Silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok berapa yang mau ke presentasi? Kelompok 6? Oke, silakan. Kelompok 6. Perkenalkan nama semua kelompok dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renulfa dari kelompok 6. Berdasarkan kasus tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa kemungkinan terjadinya kesalahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karena pengemasannya kurang aman sehingga membuat barang rusak, terutama saat pengiriman barang kepada customer. Solusinya, seharusnya bagian pengemasan lebih meningkatkan keamanan produk yang akan dikirim kepada customer. Yang kedua, kesalahan pengiriman seri televisi yang seharusnya customer memesan televisi dengan nomor seri B017, tapi yang dikirim kepada customer nomor seri D016. Solusinya, sebaiknya karyawan bagian QC lebih teliti dalam mengecek barang agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman nomor seri. Kesimpulannya, semua karyawan yang terlibat dalam bagian produksi dan pengiriman barang atau produk sebaiknya lebih meningkatkan ketelitian dalam bekerja sehingga tidak terjadi retur atau pengembalian barang yang lebih. Jadi intinya ketelitian ya, perlu ditingkatkan lagi. Oke, bagus. Terus buat temennya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompok siapa? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 ya, silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya, namanya siapa? Dari kelompok 3 ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurul Bestari dari perwakilan kelompok 3. Menurut kelompok kami, penyebabnya yang pertama karena keliruan saat pengiriman barang seperti televisi yang tidak sesuai dengan tipe yang dipesan oleh customer. Yang kedua karena kesalahan pegawai pada saat pengemasan barang tersebut hingga barang yang diterima customer rusak. Alasan mengenai penyebab masalah itu satu, seharusnya pihak produksi lebih teliti lagi dalam memeriksa kembali barang yang dipesan oleh customer. Yang kedua, seharusnya bagian produksi harus menambah alat pengaman pada barang seperti kabel web, gabus dan lain-lain. Kesimpulan pada kasus ini dengan melakukan pemeriksaan operasional tersebut, peneliti dapat mengetahui keunggulan serta kelemahan perusahaan pada aktivitas pemeriksaan agar berjalan dengan baik. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok berapa? Kelompok tadi kelompok 3 udah, kelompok 6 udah. Ini kelompok berapa tadi? 6 ya. Kelompok 2 udah ya. 3 udah. Kelompok 1 belum. Kelompok 1 siapa nih? Nah, kelompok 1 silakan coba. Kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Ya. Siapa yang mau mewakili kelompok 1? Salah satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayla Fauzia dari perwakilan kelompok 1. Yang pertama, kemungkinan barang yang dikirim atau sedang dalam perjalanan terjadi kerusakan karena adanya kendala dalam perjalanan. Dalam kasus ini, kami menyimpulkan penyebab dan masalah tersebut adanya kekeliruan dalam mencatat jumlah produk dalam aplikasi komputer aplikasi. Adanya kelalaian dan ketelitian oleh staf pencatatan. Kedua, karena banyaknya pesanan produk yang dipesan oleh pihak customer sehingga menimbulkan kekeliruan dalam pencatatan produk.
karena staf yang kurang fokus dan tidak teliti. Ketiga, sebaiknya lebih memperhatikan pesanan yang masuk maupun pesanan keluar dengan cara mencatat lebih terperinci dan memeriksa kembali pesanan sebelum diinput ke dalam aplikasi komputer akuntansi. Diharapkan pada saat bekerja lebih fokus, teliti, dan lebih berhati-hati lagi agar tidak terjadi kerusakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasi. Silakan yang belum. Satu kelompok lagi ya. Ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rerke Triana Mayu. Saya perwakilan dari kelompok 4. Penyebabnya, dalam proses entry data rekor penjualan juga terjadi kelalaian dari admin gudang, yaitu beberapa kali terjadinya kesalahan entry data antara barang good stock dan barang bad stock, sehingga mempengaruhi data persediaan. Kesalahan paling sering terjadi adalah kesalahan mengirim barang, seperti kesalahan jumlah barang, ukuran, tipe, dan warna. Kesimpulan dan sarannya, mengurangi kelalaian yang dilakukan setiap bagian, mulai dari pembelian, penjualan, pengiriman, dan bagian gudang, dengan memberikan pemahaman untuk lebih bertanggung jawab pada apa yang sudah menjadi tugas masing-masing bagian. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok udah presentasi ya. Sekarang waktunya adalah lanjut ke materi, bukan pulang ya. Pulang ya. Jadi langsung ke materi. Kemarin videonya udah saya share, video tutorialnya, kemudian modulnya udah saya share, kemudian PPT-nya juga udah. Saya berharap udah ada yang mempelajari ya, dan udah ada yang bisa. Mungkin ada salah satu yang bisa menjelaskan ke temannya cara mengentry penjualan dan retur. Silakan, ada yang bisa? Tunjuk tangan. Oke, Nur Saida ya. Oke, silakan Nur Saida. Plus buat Nur Saida. Oke, silakan. Jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saida. Di sini saya akan menjelaskan cara menginput penjualan dan retur penjualan. Di sini ada toko baru membeli secara kredit kepada PT Berkarya, yaitu pembelian 8 unit AUN 06 dan 8 unit AUN 08. Pertama, pada kolom koma sentra kita pilih sales, lalu enter sales. Customer-nya kita pilih toko baru. Lalu pada invoice-nya kita ganti dengan FPJ 12 strip 2. Terminnya udah benar, yaitu 1/10 N/30. Tanggalnya juga udah benar, 8 Desember 2019. Di sini toko baru membeli 8 unit lalu 8 unit AUN 08. Di sini kita ganti NT ya? N. NT ya. Rate-nya kita isi dengan 150.
Udah sama nggak sama soalnya jumlahnya? Nah, itu kan PPN-nya saja dimasukin. Dia ada PPN. infonya kan harganya kali beda kan sama fresh. Apa nggak? Iya, price. Langsung kembali tuh. 8 harganya 900, itu 800. 900 itu. Oh iya, 800 itu 900 yang 8. Sama belum? 13 juta Sama ya, sama soalnya. Ya, sama. Soalnya. 15 juta 100 Sama? sama Pak. Ya lanjut, kalau udah di Langsung kontrol R dulu atau record? Kita sebelum di record kita cek dulu dengan klik kontrol R. Ini jurnalnya. Kalau udah benar tinggal di Oke, lalu record. ya itu penjualan Kredit. ya. Kemudian untuk retur gimana? Coba. Lagi Pak. Udah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan retur penjualan. Pada kolom comment center kita pilih juga sales, lalu sales register. Klik now sell. Lalu customernya misalkan toko baru, yes customer. Misalnya dua. Misalnya toko baru meretur 2 unit. Item numbernya AU M. Nah, Ini adalah kalau itu main. oh ya Yunus. Ini apa? Yunus. Kok bintang Harganya main? iya, Oke. Udah 1, 2, 3 gitu. Oke baik, saya jelaskan ulang ya. Tadi seperti yang dijelaskan Nur Saida udah benar ya. Cuman mungkin ada kekurangan sedikit. Saya jelaskan ulang. Di sini benar tadi. Jadi di sini di halaman command center, ini halaman command center, klik modul sel, kemudian baik tunai, kredit ataupun dengan DP, klik di enter sel. Kalau sudah sampai sini ya, tinggal pilih customernya. Tadi kan contohnya toko baru ya. Nah, kemudian pilih ininya berapa, misalnya tadi 8 gitu ya. Nah, ininya itemnya AU misalnya 06. Nah, ini akan otomatis ke isi ya. Nah, yang saya tekankan cara ngisi tanggalnya dan yang lain sama ya, kayak yang dijelaskan Nur tadi. Yang saya tekankan bedanya di sini nih. Nanti kalau misalnya kredit ini pay to day-nya itu nggak usah diisi. Pay to day ya. Kalau misalnya ongkos kirim dan sebagainya tadi sama. Nah, bedanya antara tunai, kredit dan dengan DP di sini. Kalau pay to day, kalau tunai nggak usah diisi. Kalau tunai diisi sesuai dengan nominalnya ya. Kalau kredit tidak usah diisi. Ya, misalnya di sini kan nominalnya 4.400.000 ya, udah berarti tinggal isi 4.400.000 di sininya. Tetapi kalau dia kredit ini nggak usah diisi, berarti dia bentuknya piutang nanti gitu ya, invoice-nya. Kalau DP gimana? Misalnya di sini kan harganya 4.400.000 nih, ya, sama pajak nih. Kalau DP-nya 1 juta ya tinggal 1 juta aja diisi di sini ya. DP-nya 1 juta misalnya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya begitu. 1 juta kan. Nah, nanti otomatis nanti yang jadi piutang
bukan 4.400.000 lagi, tapi sisanya yaitu 3.400.000. Ya. Jadi bedanya di situ, jelas ya? Jadi langsung kita simpulkan, cara mengentrinya sangat mudah yang pertama ya. Yang kedua, perbedaan antara tunai, kredit, dan dengan DP apa tadi? Yang pertama, kalau tunai, ya metodenya kalau tunai diisi sesuai dengan nominal. Kalau kredit diisi nggak? Betul. Kalau misalnya DP diisi dengan ya jumlah DP-nya. Jadi bedanya cuma di situ. Itu untuk yang penjualan ya, baik tunai, kredit ataupun dengan DP. Jelas ya? Nah, kemudian kita saja karena saya menjelaskannya. Kemudian yang kedua tadi adalah retur. Retur benar tadi seperti yang dijelaskan juga di sini, sales register. Kemudian kan di sini ada banyak pilihan nih ya. Jangan lupa kalau misalnya pertama kan di sini nih, kamu klik di sini dulu retur and credit. Kemudian new sell. Nah, jangan lupa kalau kredit di sini adalah di customernya dipilih dulu sama. Misalnya customernya tadi toko baru di sini ya. Nah, kemudian di sini jangan lupa dimulai dengan tanda min, misalnya min 2. Gitu ya. Terus item numbernya misalnya tadi yang dibalikin AO ini, gitu kan. Nah, ini sama lah. Jadi seperti ini, kemudian tanggalnya sesuaikan, nomor invoice-nya juga disesuaikan ya. Kemudian di sini nggak usah ya. Kemudian di record kayak tadi ya. Di record kan muncul. Dan kalau muncul seperti ini iguran aja ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau udah cancel nanti akan muncul di sini. Kalau udah muncul di sini berarti udah ngentrinya udah bener, tapi ini belum di apply atau belum kehitung. Jadi bedanya di sini antara tunai dan kredit. Jadi kalau muncul di sini kan ada dua pilihan, pay refund dan apply to sell. Kalau dia penjualnya secara tunai, nah, kalau ada barang yang di retur, kamu kliknya pay refund. Maksudnya uang dikembalikan, ya. Tapi kalau dia kredit, dikliknya dia adalah apply to sell. Jadi bukan uangnya yang dikembalikan, kan belum bayar, tapi piutangnya ya atau hutangnya tadi ya. Nah, ini bedanya di sini juga. Jadi kesimpulannya untuk retur adalah perbedaannya antara ngeretur barang penjualan dengan tunai dan kredit di sini doang. Kalau tunai kliknya di mana? Ya, pay refund. Atau uang dikembalikan. Kalau kredit ngekliknya di ya apply to sell. Jelas ya? Jadi seperti itu aja ya. Jadi tadi kan kredit ya, berarti kita klik di sini. Terus nah ini dia apply dulu. Seperti ini ya. Kemudian record. Nah, tadi udah sama ya seperti yang dijelaskan Nur ya. Sama kan? Jadi kesimpulannya sudah. Paham? Ada yang ditanyakan? Ada nggak? Udah jelas semua? Tadi untuk presentasi udah bagus ya, masalahnya udah ketemu, solusinya udah ketemu, udah pada bisa menyimpulkan juga ya. Terus untuk materinya udah dijelaskan sama temennya, kemudian saya hanya tadi menguatkan ya. Kemudian tadi kita juga langsung kita simpulkan ya, yang ada dua semuanya tadi untuk yang penjualan, yaitu perbedaan antara tunai, kredit dan DP kita simpulkan juga. Kemudian untuk yang retur, perbedaannya kalau retur penjualan tunai bagaimana, kredit juga sudah disimpulkan juga ya. Nah, jadi saya kira udah jelas. Kalau nggak ada pertanyaan, nah nanti kita langsung ke evaluasi. Jadi nanti sudah saya siapkan soal, kamu mengerjakan kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Nah, nanti kalau udah dikumpulkan baru nanti saya juga. Paham ya? Sudah jelas semua ya? Nggak ada pertanyaan ya? Oke. Sudah dijelaskan sama temannya. Oke. Sekarang langsung evaluasi. Soalnya saya bagikan. Soalnya cuma 4 aja ya. Jadi langsung kamu tulis di sini. Ya. Ini kalau tadi kan kelompok tadi ya, ujian KPD. Nah sekarang evaluasinya adalah pribadi. Jadi dikerjakan masing-masing, bukan
diskusi ya. Oke, silakan dikerjakan. Ini oke, waktu pengerjaan sudah habis ya, sudah 15 menit cukup ya, karena sebenarnya kan 12 menit cukup ya. Jadi waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan, sudah semua ya. Kita ambilin aja semua ya. Oke, sekalian yang ambilinnya juga dikumpulkan. Kelompok yang ini udah kan? Ini udah juga ya? Dan sebelah sini? Oke, nah. Oke, bisa ya? Ada yang belum mengumpulkan? Sudah semua? Oke, kalau udah, nanti akan saya koreksi dan hasilnya juga saya akan umumkan. Mungkin di pertemuan berikutnya ya, saya umumkan hasilnya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas, tadi kan penjualan ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang mengentry penyesuaian dan melihat atau menampilkan laporan keuangan di aplikasi Mayor, gitu ya. Jadi itu untuk yang pertemuan berikutnya, untuk materi berikutnya. Kemudian sebelum pulang, ya, alangkah baiknya salah satu dipimpin untuk berdoa. Mungkin ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran di hari ini, ya baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa tenang, mulai. Selesai. Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.